Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik di sini, bagaimana kabar kalian? Apakah baik? Baik. Jika baik, marilah kita sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Membaca doa dimulai. Baik, membaca doa selesai. Baik di sini, Ibu akan memberikan materi tentang mengenal bentuk bangun datar. Tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Pada pembelajaran matematika kali ini, Ibu akan membahas tentang mengenal bentuk di sekitar kita, yang khususnya itu bangun datar, dan mengenal macam-macam bangun datar, khususnya yang ada di sekitar kita. Baik, untuk capaian pembelajaran di sini, peserta didik mampu atau dapat mengenal berbagai bangun datar, segitiga, segi empat, segi banyak, dan lingkaran. Baik di sini tujuan pembelajarannya ialah peserta didik mampu atau dapat mengenal berbagai bangun datar, segi empat, segitiga, lingkaran, dan segi banyak. Yang kedua itu peserta didik mampu membedakan wujud dan bentuk bangun datar yang ada di sekitar kita seperti segitiga, segi empat, segi banyak, dan lingkaran. Baik, untuk alur tujuan pembelajarannya di sini, peserta didik itu mampu mengingat atau membaca berbagai bentuk bangun datar, segitiga, segi empat, segi banyak, dan lingkaran. Yang kedua itu peserta didik mampu menyebutkan bentuk bangun datar seperti segitiga, segi empat, lingkaran, dan segi banyak. Dan sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah siap memulai pembelajaran saat ini? Baik, jika kalian siap, Ibu di sini akan menjelaskan pengertian tentang bangun datar. Baik di sini, geometri bangun datar ialah himpunan titik yang seluruhnya terletak pada satu bidang. Ibu ulangi ya, bangun datar ialah himpunan titik yang seluruhnya terletak pada satu bidang. Apakah penjelasan Ibu barusan sudah jelas? Apakah kalian sudah bisa memahami apa yang Ibu jelaskan tentang pengertian bangun datarnya? Baik, jika siap, maka simaklah Ibu akan menjelaskan pada pembelajaran ini hingga akhir. Dan untuk bangun datar sendiri itu memiliki banyak macam. Ada segitiga, ada segi empat, ada segi banyak, dan juga lingkaran. Ibu ulangi ya, macam-macam bangun datar itu ada banyak. Yang pertama itu ada segitiga, ada segi empat, ada lingkaran, ada segi banyak. Dan di sini Ibu itu akan menjelaskan tentang yang inti. Yang Ibu akan jelaskan itu ada 4, yaitu segi empat, segitiga, lingkaran, dan segi banyak. Baiklah, sebelum masuk pembelajaran di sini Ibu ingin bertanya. Kalian bisa menyimak gambar di samping. Gambar di samping itu gambar apa? Nah, di sini sudah jelas. Di sini itu ada jajanan tradisional, yaitu cookies. Nah, sudah dilihat di sini. Nah, Ibu ingin tanya, di sini kan ada kue lupis. Nah, di sini itu bentuk kuenya seperti apa? Oh, baik. Di sini jelas sudah segitiga ya. Ibu jelaskan tentang segitiga, di mana segitiga itu adalah himpunan semua titik dari 3 ruas garis yang sepasang-sepasang bersekutu pada ujungnya, atau segitiga ialah sebuah bangun yang dibentuk dengan menghubungkan 3 buah titik yang tidak terletak pada satu garis lurus. Di mana itu segitiga itu ada yang ibu akan pelajari di sini ada 6. Ada segitiga biasa, ada segitiga lancip, ada segitiga tumpul, dan juga ada segitiga siku-siku, ada segitiga sama kaki, dan juga ada segitiga sama sisi. Berarti dalam segitiga itu, baik di sini dalam segitiga itu berarti ada 6 macam. Ada segitiga siku-siku, ada segitiga biasa, segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga sama kaki, terus ada segitiga sama sisi. Nah, dan bisa juga kalian lihat di sini. Di sini apakah kalian tahu bentuk jajanan tradisional ini apa namanya? Oh baik, di sini itu namanya jajan onde-onde. Di mana itu bentuk onde-onde itu apa ya anak-anak?
Baik, lingkaran. Jadi kita di sini membahas tentang lingkaran, dimana sama ya bentuknya dengan jajan tradisional yang ibu pegang, yaitu jajanan tradisional onde-onde. Yang dimana lingkaran itu adalah kedudukan titik-titik yang sama jauhnya terhadap sebuah titik tertentu atau pusat lingkaran. Itu yang disebut lingkaran ya anak-anak. Berarti kedudukan titik-titik yang sama jauhnya terhadap sebuah titik-titik tertentu atau pusat lingkaran. Nah, di sini anak-anak bisa dilihat gambar yang ibu pegang itu gambar jajanan apa? Baik, di sini itu berarti persegi panjang. Bisa juga disebut dengan segi empat. Baik, di sini namanya eh, kue lapis, yang dimana juga ibu belum sepenuhnya tahu tentang kue ini dan juga ibu tidak suka makan kue ini, tapi kue ini jelas dari jajanan tradisional. Nah, baik, di sini berarti bentuknya apa anak-anak? Bisa disebut persegi panjang, bisa juga disebut persegi empat. Nah, di sini itu persegi panjang ialah segi empat, yang tiap pojoknya itu sudutnya membentuk sudut siku-siku, dan sisinya itu berhadapan dan saling sejajar dan sama panjang. Berarti persegi panjang itu kayak segi empat, yang dimana itu bentuk sudutnya itu seperti siku-siku. Sisinya itu berhadap-hadapan, terus sejajar dan sama panjangnya. Jadi kalau segi panjang itu sama halnya dengan segi empat. Sisinya itu saling sejajar, terus sama panjangnya. Baik, di sini anak-anak sudah mengerti ya tentang segi panjang, sudah dilihat juga di gambar di sini. Nah, coba perhatikan, di sini juga ada berapa nih? Ini jajanan juga yang dimana kayak keripik-keripik, ibu juga kurang tahu. Nah, bisa dilihat di gambar, ini banyak banyak anunya ya, banyak sisinya. Dimana ini bisa disebut apa anak-anak? Jika kalian melihat dalam gambar, bisa disebut apa? Berapa menit? Nah, di sini kan sudah kalian tahu ini jajanan Kak Keripik. Nah, bisa dihitung juga sisinya ada 5. Berarti ini disebut persegi banyak. Di mana persegi banyak itu bisa dihitung dari di sisi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan juga bukan segi 5. Segi banyak itu memiliki banyak banyak segi. Ada segi 5, segi 6, segi 7, segi 8 dan seterusnya. Dan di sini tuh persegi itu ada 2, yaitu persegi banyak berurutan dan persegi banyak yang tidak berurutan. Di mana masing-masing sisi panjang dan masing-masing sudutnya sama besar. Seperti persegi, dan persegi yang tidak berurutan adalah masing-masing sudut dan sisinya tidak sama. Contohnya persegi 6. Nah, persegi 6 itu contohnya persegi 5, persegi 6 dan seterusnya. Jadi anak-anak di sini itu persegi banyak itu bukan cuma persegi 5, tapi ada persegi 6, persegi 7, persegi 8 dan seterusnya. Baik, sampai di sini apakah kalian sudah paham tentang pembelajaran yang hari ini Ibu sudah ajarkan pada kalian? Nah, setelah selesai Ibu menjelaskan tugas, Ibu telah menjelaskan kepada kalian. Setelah Ibu sudah menjelaskan kepada kalian tentang bentuk-bentuk bangun datar, yang dimana Ibu tidak menyebutkan semuanya, tapi itu Ibu hanya menyebutkan 4 saja. Yang pertama itu segi 4, persegi panjang, segitiga dan lingkaran. Dan Ibu harap itu kalian sudah memahami pembelajaran yang Ibu sudah sampaikan kepada kalian. Nah, di sini itu ada LKPD, di mana itu lembar kerja peserta didik. Nah, LKPD Ibu di sini itu yang pertama, cara mengerjakannya itu gampang ya anak-anak. Yang pertama itu kelompokkan bangun datar sesuai sudutnya. Nah, di mana di situ sudah ada ya kayak buku, tanda tilang, terus ada segitiga. Nah, yang di mana itu kalian harus mengelompokkannya. Segi 4 itu kelompokannya di mana, lingkaran itu
seperti apa dan segitiga itu seperti apa. Jadi kalian itu cocokkan sesuai dengan bangun datar yang sudah ibu jelaskan tadi. Segitiga itu maksudnya kemana, segi empat itu dan maksudnya kemana, terus lingkaran itu kemana. Dan untuk yang kedua itu perhatikan gambar di bawah ini, isilah bangun datar di bawah ini. Tentu anak-anak kan di sana kalian sudah tahu, sudah ibu jelaskan tentang segi empat, dimana di situ kan ada gambarnya jam. Terus kalau yang lingkaran itu ada gambarnya uang logam, teman-teman, anak-anak. Jadi di sana itu kalian itu menentukan nama yang cocok untuk jam itu, apakah persegi, apakah lingkaran, apakah segi empat, segi panjang, segi banyak. Dan di sana juga ada uang logam. Nah, kalian itu harus menyebutkan nama. Uang logam itu berbentuk apa? Apa berbentuk segitiga, apa berbentuk lingkaran, apa berbentuk segi empat, dan lain sebagainya. Nah, terus yang ketiga itu gambarlah bangun datar segitiga, segi empat, dan segi banyaknya. Kan sebelumnya itu ibu sudah mengajarkan tentang persegi, panjang, segi empat, segi banyak, lingkaran, dan lain sebagainya. Jadi kalian di sini itu menggambar geometri bangun datar yang sudah ibu tentukan di LKPD seperti segitiga, segi empat, dan segi banyak. Berarti kalian itu tugasnya untuk menggambar seperti apakah itu persegi, seperti apakah itu lingkaran, dan seperti apakah itu segitiga. Nah, terus itu yang keempat, ada bentuk apa saja yang ada pada gambar di bawah ini. Kan di sana sudah tertera ada bentuk uang logam, ada jam, dan juga ada segitiga. Jadi kalian itu hanya memberikan nama bentuk apa saja. Kalau jam itu termasuk bentuk bangun datar apa, misal lingkaran. Semisal kalau itu bentuknya itu apa, kayak kalian itu hanya memberitahu nama dari bangun datar yang ada pada gambar tersebut. Terus yang kelima itu tentukan jumlah sisi dari bangun datar tersebut. Sudah tahu ya di sana itu bentuknya segitiga. Terus kalian hanya menghitung sisi yang dimiliki oleh segitiga. Cara menghitungnya itu ya, maka sebutkan sisi dari sudut ke sudut, maka itu adalah sisi. Terus kalian bisa menjawab jika kalian sudah mengetahui berapa sisi yang ada di segitiga tersebut. Baik, sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, maka akan ibu simpulkan sedikit tidak lebih kesimpulan mengenai pembelajaran pada hari ini. Yang kesimpulannya itu, penggunaan media pembelajaran akan berpengaruh pada pemahaman konsep bentuk geometri pada anak usia dini, terutama kalian ya. Jadi dengan adanya media pembelajaran yang ibu bawa seperti tadi, kayak ada gambar kue jajanan pasar, itu membuat kalian gampang untuk pemahaman konsep geometri bangun datar. Sedangkan untuk anak sekolah dasar, metode pembelajaran dapat memengaruhi kemampuan anak dalam memahami konsep geometri bangun datar. Hal ini disebabkan pembelajaran yang dilakukan membuat siswa merasa senang dalam pembelajaran. Siswa melibatkan secara penuh sehingga siswa dapat aktif dalam memanipulasi media, serta anak juga dapat mengenal dan membedakan bentuk atau wujud bangun datar. Dengan demikian, konsep bentuk geometri dapat tertanam pada anak dalam jangka panjang. Mungkin sampai di sini dulu ya kesimpulan dan pembelajaran hari ini. Pada akhirnya ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Akhir kata dari ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.